Saudaraku, dari sinilah penggambaran kisah Nabi Muhammad ketika masih kecil. Masya Allah. Kembang kol. Ini besar banget kembang kolnya dan lihat deh, seger banget karena langsung panen. Dahulu kala Nabi Musa alaihissalam meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan air. Prosesnya cukup panjang ya untuk bisa membuat mozaik seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjarak sekitar 160 km dari Mekah, terdapat sebuah desa kecil bernama Bani Sa'ad. Desa ini merupakan tempat tinggal masa kecil Nabi Muhammad SAW. Setelah dilahirkan, Nabi Muhammad menghabiskan masa kecilnya di sini bersama ibu persusuannya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah merupakan ibu Badui miskin yang diserai tugas untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. How are you? Alhamdulillah. Kita melihat ada gembala kambing di sini, kambing cukup banyak. Berbicara mengenai kampung ini dan juga kambing sendiri, ini ada keterkaitannya dengan kisah Nabi Muhammad waktu kecil. Dahulu, sebelum Nabi Muhammad datang ke tempat ini, kondisi kambing, unta, dan hewan-hewan ternak lainnya begitu kurus, tidak ada susunya. Namun ketika Nabi Muhammad tiba dan datang ke tempat ini, semuanya berubah. Hewan-hewan menjadi sehat, gemuk, dan juga ada susunya. Masya Allah. Di Saudi Arabia, sudah menjadi tradisi jika bayi yang baru lahir disusukan kepada ibu yang lain yang juga tengah menyusui. Hal ini juga mempunyai tujuan untuk mendidik sang bayi. Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai pilihan terakhir karena anak-anak orang kaya di Mekah sudah mendapatkan ibu susu masing-masing. Hanya bayi milik Aminah yang tak punya banyak harta setelah ditinggal wafat sang suami Abdullah. Saudaraku, bisa dilihat kambing-kambingnya dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Walaupun di sini kondisinya adalah bukit bebatuan, tapi beberapa tempat masih banyak sekali tanaman-tanaman atau pohon-pohonan yang bisa dijadikan juga sebagai makanan untuk kambingnya itu sendiri. Bisa dilihat di sana, kambing sedang mencari makan, Masya Allah. Dengan kekuasaan Allah, kedatangan Nabi Muhammad nyatanya membawa keberkahan. Binatang ternaknya yang semula kurus tak terurus menjadi sehat. Nabi Muhammad kecil membawa rezeki bagi keluarga Halimatus Sa'diyah. Ternak-ternak seperti unta dan kambingnya menjadi gemuk dan juga menghasilkan susu yang banyak. Saudaraku, sekarang kita lihat sedang memerah susu kambing. Masya Allah. Saya juga baru pertama kali ngeliat pemerasan susu kambing. Kita harus ngebuat kambingnya tuh tenang terlebih dahulu ya, biar dia nggak ngamuk nih. Sekarang lagi diperas pelan-pelan. Oke. Saudaraku, dari sinilah penggambaran kisah Nabi Muhammad ketika masih kecil. Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad kecil sedang menggembala ternak-ternaknya, ia didatangi dua orang yang tampan rupawan. Dan ternyata, satu dari kedua orang ini adalah Malaikat Jibril yang tengah menyamar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, "Aku dibawa orang, Malaikat Jibril, ke sebuah sumur Zam-Zam. Di sana dadaku dibelah, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah itu, aku diantarkan ke tempatku semula." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, di lokasi ini dipercaya Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW pada usia 4 tahun. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad sebanyak 4 kali. Yang pertama pada usia 4 tahun, kemudian pada usia 10 tahun, pada usia 40 tahun, dan terakhir pada peristiwa Isra dan Mi'raj.
Dan kenapa malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Nabi Muhammad ketika itu? Agar hati Nabi Muhammad lebih bersih dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa dilihat di kanan saya banyak sekali para peziarah yang datang ke tempat ini, mungkin hanya sekedar berkunjung atau juga berdoa dan sholat. Dalam hadis lain, Anas radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku melihat bekas jahitan tersebut di dada beliau, Nabi Muhammad." Hadis riwayat Muslim. Bagi kaum muslimin, salah satu hikmah dari peristiwa dibersihkannya hati Nabi Muhammad SAW adalah sikap lapang dada dan hati yang bersih. Sikap inilah yang kemudian mempunyai kemampuan untuk menemukan kebenaran, hikmah, kebijaksanaan, hingga memaafkan segala kesalahan, sebagaimana termaktub dalam surat Az-Zumar ayat 22. Maka, apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka, celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Sejumlah jamaah juga tampak mengunjungi tempat ini. Mereka umumnya berasal dari Turki dan India. Keberkahan Nabi Muhammad SAW di Bani Sa'ad masih dapat dirasakan sampai saat ini. Binatang ternak yang ada di sana saat ini juga terlihat sangat sehat. Pernah disinggahi Nabi Muhammad SAW, kota Taif dilimpahi banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota ini terkenal dengan kemudahan dalam pertanian. Sayur mayur tumbuh subur. Saudaraku, saya akan mengajak Anda melihat salah satu komoditas pertanian yang ada di sini. Masya Allah. Nah, saudaraku, meskipun Saudi Arabia terkenal dengan gurunnya dan juga gersang, tapi bisa dilihat di samping kanan saya, ini sedang panen kembang kol. Masya Allah. Oke, saya pengen coba. Oke. Oh, Masya Allah. Ini satu lagi. Kembang kol. Ini besar banget kembang kolnya, dan lihat deh, seger banget karena langsung panen. Berada persis di sebelah Masjid Adas, terdapat sebuah perkebunan. Sebagai penghasil buah-buahan dan sayuran, hasil perkebunan dari Taif ini banyak didistribusikan ke Mekah dan kota-kota lain di Arab Saudi. Bisa juga pakai tangan, saya coba ya. Saudi Arabia terkenal dengan gurun dan juga gersangnya negara ini, tapi bisa dilihat di beberapa tempat termasuk salah satunya adalah Taif. Nih, bisa lihat. Sekarang sedang panen kembang kol. Masya Allah. Ini banyak banget dan kolnya juga seger-seger semuanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61 diceritakan kaum Bani Israel memohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar Allah menurunkan sayuran kepada mereka. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang, adas, dan bawang merah." Wow, besar banget. Ini kayak paling besar deh. Masya Allah, baru pertama kali nih lihat kembang kol sebesar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kesuburan tanah kepada masyarakat Taif ini seperti tertuang dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini hasil saya tadi bantuin petaninya juga ya. Masya Allah, saudaraku, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 58, di mana dari tanah yang baik terdapat tanaman-tanaman yang begitu subur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bersyukur. Yuk kita bantu ke sana. Ada rekat, Pak. Oke, it's okay. Oh. Mengkonsumsi sayuran sangat dianjurkan dalam Islam dan juga dalam dunia kesehatan. Sayuran merupakan komponen yang terpenting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Beberapa antioksidan yang terdapat di dalam sayuran membantu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit.
Ini sayur-sayuran yang pastinya juga sangat sehat untuk tubuh saya ataupun untuk masyarakat yang mengkonsumsinya. Ya, for me? Oh my God, thank you so much. Dapat 1 kembang kol, Masya Allah. Thank you so much, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW adalah penyuka daging kambing. Hingga kini, daging menjadi makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Timur Tengah. Saudaraku, kali ini ada yang spesial. Saya mau masak-masak dulu, tapi bahan dasarnya adalah daging kambing. Wow, ini di tengah perbukitan, Masya Allah pemandangannya bagus banget. Selain daging, sayuran juga menjadi komponen utama dari masakan khas Arab. Masakan khas Saudi Arabia itu memang simple kayak gini aja sih, nggak perlu pakai bumbu-bumbu apa-apa, tapi lebih ke paling cuma tambahin garam aja sedikit. Selain Nabi Muhammad SAW, para sahabat pun juga menyukai daging kambing. Menurut Ali bin Abi Thalib, dengan memakan daging kambing maka bisa memperbaiki akhlak. Saudaraku, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, peliharalah dan juga makanlah daging kambing karena di dalamnya mengandung berkah. Masya Allah, tabarakallah. Daging merupakan makanan yang Allah turunkan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang tertuang dalam surat At-Tur ayat 52. Dan kami beri mereka makanan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Masya Allah, akhirnya jadi juga. Saudaraku, tahu nggak kalau daging kambing ini merupakan salah satu makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang waktunya kita makan. Alhamdulillah, saya bisa menikmati daging kesukaan Nabi Muhammad SAW di tanah yang diberkahi dan pernah menjadi tempat dakwah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, saudaraku, banyak sekali manfaat dari daging kambing. Mulai dagingnya yang bisa dikonsumsi, susunya, sampai dengan kulitnya. Pantas ini menjadi salah satu makanan favorit dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Saudi Arabia. Saudaraku, banyak nikmat Allah yang patut kita syukuri, termasuk nikmat iman Islam. Dari kisah Nabi Muhammad SAW, saya akan melanjutkan penelusuran kisah Nabi Musa dalam membawa kaum Bani Israel melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Saudaraku, suku lain yang banyak tertulis di Al-Quran adalah Bani Israel. Kaum Bani Israel banyak mendiami Yordania, Palestina, dan Mesir. Perjalanan saya pun sudah sampai di Teluk Aqaba. Teluk ini berbatasan langsung dengan Laut Merah yang menjadi lokasi penyeberangan Nabi Musa alaihissalam saat menghindari kejaran Fir'aun. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di Teluk Aqaba, Yordania. Masya Allah, bisa lihat di kanan saya hamparan laut yang begitu indah. Nah, tadi saya juga melihat banyak sekali warga lokal yang kesini dan juga beberapa turis lokal maupun mancanegara untuk sekedar menikmati pantai yang begitu cantik. Apalagi hari ini cuaca tidak terlalu dingin, ada matahari juga, jadi banyak banget masyarakat juga yang menikmati pantai ini. Masya Allah. Saudaraku, Aqaba yang berbatasan langsung dengan Mesir, Saudi Arabia, dan juga Israel memiliki sejarah penting bagi umat Islam. Terutama adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang berlari dan juga menghindari kejaran Firaun. Ini adalah tempat pertama yang dituju dari Mesir. Selanjutnya, Nabi Musa melakukan perjalanan ke Aqaba dan juga ke Madaba. Masya Allah.
Setelah berhasil lepas dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun alaihissalam serta orang-orang dari Bani Israel menuju Yordania melalui Aqaba. Secara geografis, Teluk Aqaba berada di Laut Merah dan terletak di sebelah timur Semenanjung Sinai. Nah, sekarang waktunya saya untuk mengelilingi Teluk Aqaba untuk melihat pemandangan yang ada di sini. Sir, can I come in? Selain sebagai pintu masuk ke Yordania, Teluk Aqaba ini juga memiliki sejarah lain tentang Nabi Musa alaihissalam, yakni ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Saudaraku, Teluk Aqaba menjadi sangat penting karena tempat ini dituliskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 60 dan juga ayat 65. Di mana di sini adalah tempat bertemunya Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir alaihissalam atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Nabi Musa ditanya oleh kaum Bani Israel, siapa orang yang paling alim? Nabi Musa pun menjawab, dirinya lah yang paling alim. Karena jawaban tersebut, Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih ada orang yang lebih alim dari Nabi Musa, yang tak lain adalah Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian meminta Nabi Musa alaihissalam untuk menemui Nabi Khidir alaihissalam. Mereka bertemu di Teluk Aqaba. Masya Allah, begitu istimewanya tempat ini sehingga banyak sekali wisatawan baik lokal maupun mancanegara berkunjung ke sini. Selain untuk berlibur juga mereka ingin mengetahui sejarah Islam itu sendiri. Masya Allah. Dari Aqaba, perjalanan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan kaum Bani Israel berlanjut menuju ke Petra. Menariknya, di Petra ada jejak peninggalan Nabi Musa, yaitu Uyun Musa. Uyun Musa merupakan mata air yang dipercaya sebagai sumber mata air Nabi Musa alaihissalam. Konon, sumur ini diperuntukkan bagi kaum Nabi Musa yang kelelahan akibat kejaran Fir'aun. Mata air ini pun menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah yang bisa disaksikan oleh umat manusia hingga kini. Masya Allah, nice to meet you. He said that he take this water and it's a present for the family from this. Wow. Jadi tadi dia bilang kalau bisa ngambil air ini untuk banyak orang di keluarganya, Masya Allah. Uyun Musa atau mata air Nabi Musa diyakini sebagai 12 mata air yang berasal dari sebuah batu yang dipecahkan Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Kini, dari 12 mata air yang ada, hanya satu yang masih mengeluarkan air, yakni Bi'r Syekh. Masya Allah, ini benar-benar jernih dan juga bersih. Coba kita minum ya. Airnya segar, tidak ada rasanya. Oh, how about the taste? Very good. Wah, rasanya enak banget. Banyak wisatawan yang mengunjungi Uyun Musa ini. Bahkan mereka pun mencoba merasakan nikmatnya air dari mata air ini dengan meminumnya secara langsung. Tak hanya kami dan para wisatawan memanfaatkan air ini. Warga setempat pun masih memanfaatkan air dari Uyun Musa. Jadi memang betul tadi saya sempat bilang juga bahwa masih banyak sekali warga lokal yang memang memanfaatkan mata air Nabi Musa atau air Nabi Musa ini untuk kebutuhan sehari-hari. Dan beliau ternyata rumahnya nggak jauh dari sini, terlihat dari sini rumahnya. Masya Allah. Uyun Musa mengalir sangat deras. Dari dahulu tidak pernah mengering. You know, tongkatnya to the stone, right? To the stone, right? Oke. Jadi tadi saya sempat jadi saya tadi sempat nanya mengenai kisah Nabi Musa sendiri. Jadi beliau informasiin bahwa ya sesuai dengan tadi saya yang sudah informasikan bahwa Nabi Musa dahulu kala diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke batu tersebut hingga keluarlah mata air itu sendiri. Dan memang di daerah sini itu disebutnya Wadi Musa. Dahulu kala
Nabi Musa sendiri pernah tinggal di daerah ini. Tak hanya untuk diminum, air dari Uyun Musa ini juga dimanfaatkan untuk segala keperluan termasuk menyiram tanaman. Saudaraku, kisah Nabi Musa dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Dahulu kala Nabi Musa alaihissalam meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan air pada waktu itu untuk kaumnya yang memang kelelahan pada saat dikejar oleh Raja Firaun. Masya Allah, ini airnya begitu segar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 60 sendiri, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu hingga akhirnya keluarlah mata air yang bisa kita saksikan atau bisa kita lihat sampai sekarang, dan ini adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you, sir. See you again. Ya, see ya. Warga Petra pun silih berganti mengambil air dari Uyun Musa untuk keperluan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi I'm from Indonesia. Ya, jadi saudara, ahlan wa sahlan. Uyun Musa ini juga dituliskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 160. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi tadi saya sempat nanya kalau air ini dipergunakan untuk minum. Nah, seperti sekarang nih. Lihat, Masya Allah. It's very good, alhamdulillah. Limpahan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Uyun Musa ini sangat dijaga oleh masyarakat Petra. Aliran air selalu dibersihkan agar tetap bisa difungsikan dengan baik. Keberkahan tentang mata air Nabi Musa alaihissalam sampai sekarang masih dirasakan masyarakat Petra. Petra dengan gurun dan gunung batunya, alhamdulillah tidak kekurangan air dan selalu tercukupi untuk kebutuhan airnya. Saudaraku, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, sekitar Wadi Musa merupakan daerah yang cukup subur untuk ditanami tanaman. Bisa kita lihat di kanan kiri banyak sekali rumput dan juga tanaman liar yang hidup secara natural. Apa pelajaran yang bisa kita petik dan juga hikmah dari cerita Nabi Musa itu sendiri? Di mana kita sebagai hamba yang bertakwa dan juga beriman harus percaya dan juga yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai cara dan waktu yang tidak terduga untuk menolong hambanya yang beriman. Masya Allah, sudah jadi jejak Al-Quran. Dan di tempat ini pula Nabi Musa wafat. Insya Allah.